Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan membahas hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Ali Imran ayat 195 bagian 1. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas, hati-hati, ini fa, depan fa ada alif. Alifnya ini sebetulnya adalah hamzah wasal. Hamzah wasal itu tidak dibaca jika berada di tengah-tengah bacaan kita, tapi baru dibaca jika kita mulai baca dari sana. Jadi karena ini di tengah, ini tidak dibaca, fa-nya tetap pendek. Jadi ini bukan huruf mad. Fas, huruf sin punya sifat yang khas, ya. Sifat yang tidak memiliki lawan namanya sofir. Ada desis seperti suara ular. Fastaja, ja mad tabi'i. Karena ada alif yang didahului baris fathah. Cara membacanya, jim yang barisnya fathah ini kita panjangkan 2 harokat saja. Fastajaba lahum, hum. Berikutnya di sini ada hukum idhar syafawi. Karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf ro. Maka cara baca mim sukunnya dibunyikan dengan idhar atau jelas bunyi M-nya tidak perlu ditahan. Lahum rabbuhum. Huruf ro dibunyikan secara tafkhim karena ro-nya ini berbaris fathah. Jadi cara membacanya, ro dibaca dengan menebalkannya, ro. Rabbuhum. Huruf ba tasydid tekanannya di bibir, jangan sampai ada suara masuk hidungnya ya. Rabbuhum. Lalu berikutnya ada hukum idhar syafawi. Karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf hamzah. Maka cara membaca mim sukunnya dibunyikan dengan idhar atau jelas. Rabbuhum anni. Nun tasydidnya dihukumi dengan gunnah musyaddadah. Karena nun tasydid, maka cara bacanya dengung. Jadi ditahan bunyi N-nya kurang lebih 2 harokat sampai ada getaran halus ke hidung. Anni. Anni, maksudnya ni-nya 2 ya. Ini hukumnya adalah mad tabi'i. Karena ada ya sukun yang didahului kasrah, maka bacanya cukup 2 harokat saja. Anni, anni la. La mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i yang bertemu hamzah dalam 2 kata yang terpisah ya. Di mana mad tabi'inya adalah alif yang didahului baris fathah. Terdapat pada kata la. Sedangkan hamzahnya yang u terdapat pada kata udhi'u. Jadi terpisah ya. Maka lamnya boleh kita panjangkan 4 atau 5 harokat. La udhi. Di mad tabi'i. Karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah. Cara membacanya, dhad yang barisnya kasrah kita panjangkan 2 harokat saja. La udhi'u amala a mad tabi'i. Karena ada alif yang didahului baris fathah. Cara membacanya dipanjangkan ainnya 2 harokat saja. Amilim. Lalu berikutnya ada idgham bi gunnah. Karena ada tanwin kasrah yang bertemu dengan huruf mim. Maka tanwin kasrah ini lebur atau masukkan ke mim. Amilim. Dan tahan bunyi M-nya, dengungkan. Amilim minkum. Min ada ikhfa ab'ad. Karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf kaf. Maka nun sukunnya dibunyikan samar-samar, siap-siap membunyikan kaf ya, disertai dengung, dan dengungnya besar.
Yang paling ikhfa yang paling Kenapa? Karena kaf ini jauh dari makhraj huruf nun. Minkum. Oke, tadi kalau berhenti kum dibaca jelas. Kalau terus minkum ada hukumnya namanya idgham mimi. Karena ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Maka cara baca mim pertama dileburkan ke mim kedua dan disertai dengungan. Bunyi M tahan. Minkum. Dan ini boleh juga disebut dengan idgham mutamatsilain karena ada dua huruf yang sama makhrajnya, sama sifatnya bertemu. Huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Bacanya masuk dan dengung. Minkum Berikutnya di sini ada ikhfa awsat. Karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf dzal. Maka cara membacanya, nun sukun ini dibunyikan samar-samar, siap-siap ke dzal, disertai dengungan. Nah, samar dengungnya sama ya, karena dzal ini makhrajnya pertengahan, jadi tidak terlalu dekat, juga tidak terlalu jauh dari nun. Min dzakarin. Huruf ro dibunyikan secara tarqiq, karena ro-nya ini barisnya tanwin kasroh. Maka bacanya tipis, pangkal lidah datar. Dzakarin. Berikutnya ada idhar halqi karena ada tanwin kasrah yang ketemu sama huruf hamzah, huruf halqi, ya huruf tenggorokan. Maka cara baca tanwinnya ini dibunyikan dengan jelas. Jadi N jelas. Min dzakarin au ada harfulin atau huruf lin karena ada waw sukun yang didahului baris fathah. Cara bacanya cukup dilembutkan. Ada ikhfa awsat lagi ya, karena ada nun sukun ketemu sama huruf tha. Maka nun sukunnya dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju tha disertai dengungan. Tha mad asli atau mad tabi'i karena ada baris fathah tegak di atas huruf tha. Maka cara bacanya dipanjangkan 2 harokat saja. Lalu setelahnya ada tanda waqaf. Nama tanda waqafnya waqaf jaiz. Boleh berhenti, boleh juga terus. Ba'dukum. Berikutnya ada idgham mimi karena ada mim sukun yang bertemu dengan mim yang berharokat ya. Cara bacanya masuk disertai dengungan. Bunyi M-nya tahan. Nah, ini boleh juga sama ya. Boleh juga disebut dengan idgham mutamatsilain karena ada 2 huruf yang sama persis makhraj dan sifatnya bertemu, di mana huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Bacanya masuk dan dengungkan. Ba'dukum mim. Lalu berikutnya ada hukum iklab karena ada nun sukun yang ketemu dengan huruf ba. Maka nun sukun ini diganti bunyinya jadi mim sukun. Jadi bukan min tapi mim dan dengung, tahan bunyi M-nya. Mim ba'd. Ain dulu, ba'd. Ainnya tawassut, dodnya harus terbaca. Ba'd. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf. Tanda waqafnya waqaf jaiz. Boleh berhenti, boleh terus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum. Anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا
وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Pertanyaan untuk hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.